Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devo Mahmeru dengan NIM 2310912053. Saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah komunikasi bisnis yang berjudul penerapan Industri 4.0 dalam teknik mesin. Saya akan menjelaskan bagaimana teknologi-teknologi baru seperti IoT, robotika, dan Big Data telah mengubah dunia manufaktur, khususnya di bidang teknik mesin. Semoga materi ini dapat memberi wawasan baru kepada kita semua. Manufaktur cerdas adalah integrasi teknologi digital ke dalam proses manufaktur tradisional. Hal ini merupakan bagian dari revolusi industri keempat atau yang biasa dikenal sebagai Industri 4.0. Dalam konteks teknik mesin, penerapan teknologi ini sangat relevan untuk meningkatkan efisiensi proses, kualitas produk, dan daya saing. Di era modern, kita harus memahami pentingnya transformasi digital ini untuk memenuhi kebutuhan industri yang semakin kompleks. Jadi, apa itu Industri 4.0? Simpelnya, Industri 4.0 mengacu pada revolusi industri keempat yang menggabungkan berbagai teknologi seperti Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, dan lainnya. Teknologi ini memungkinkan sistem yang saling terhubung, otomatis, dan dapat mengambil keputusan secara mandiri. Contohnya, mesin-mesin yang dapat memantau performanya sendiri, atau robot yang bekerja secara otomatis di pabrik. Di slide ini, kita bisa melihat komponen utama yang menjadi tulang punggung Industri 4.0. IoT atau Internet of Things adalah teknologi yang memungkinkan perangkat atau mesin saling terhubung dan berbagi data secara real-time. Dalam teknik mesin, IoT memberikan manfaat besar, terutama untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kerusakan. Berikut adalah 4 contoh penerapan IoT di bidang teknik mesin. Pertama, ada pemeliharaan prediktif atau predictive maintenance. Berupa sensor dipasang pada mesin untuk memantau parameter seperti suhu, tekanan, dan getaran. Jika terdeteksi tanda-tanda kerusakan, sistem akan mengirimkan peringatan dini. Contohnya, ada pada sistem IoT pada turbin angin. Dapat mencegah kerusakan besar dengan memberikan data real-time tentang performanya. Yang kedua, pemantauan jarak jauh atau remote monitoring. IoT memungkinkan operator memantau kinerja mesin dari jarak jauh melalui perangkat seperti smartphone atau komputer. Contohnya seperti mesin CNC yang dilengkapi IoT dapat diakses oleh operator untuk mengecek status operasional tanpa harus berada di lokasi. Yang ketiga, otomisasi proses produksi. IoT menghubungkan mesin-mesin di jalur produksi sehingga dapat bekerja secara otomatis dan saling berkoordinasi. Contoh di pabrik otomotif seperti Tesla, IoT digunakan untuk mengelola robot di jalur perakitan agar bekerja sinkron. Dan keempat, ada pengelolaan energi atau energi manajemen. Sistem IoT memonitori konsumsi energi pada mesin dan memberikan rekomendasi untuk mengurangi penggunaan energi yang berlebihan. Contohnya bisa dilihat pada pabrik manufaktur dapat menggunakan IoT untuk mendeteksi mesin yang menggunakan energi lebih dari yang dibutuhkan dan memperbaikinya untuk menghemat biaya. Yang pada slide kelima, Big Data merujuk pada kumpulan data besar yang dihasilkan selama proses produksi. Dalam teknik mesin, data ini digunakan untuk menganalisis kinerja mesin, meningkatkan efisiensi, dan bahkan mengidentifikasi masalah sebelum terjadi. Analitik data membantu pengambilan keputusan yang lebih baik karena didasarkan pada fakta dan pola yang ditemukan dari data tersebut. Misalnya sebagai contoh, data dari sensor mesin dapat digunakan untuk memprediksi kapan mesin perlu perawatan. Robotika dan automasi adalah bagian penting dari manufaktur cerdas. Di bidang teknik mesin, robot digunakan untuk menggantikan tugas-tugas repetitif yang membutuhkan presisi tinggi, seperti di jalur perakitan otomotif. Selain itu, mesin CNC modern juga telah dilengkapi dengan teknologi otomisasi, sehingga bisa bekerja tanpa pengawasan manusia secara langsung. Dengan otomasi, kita dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi kesalahan. Additive manufacturing atau lebih dikenal dengan 3D printing adalah salah satu teknologi revolusioner dalam manufaktur cerdas. Proses ini memungkinkan kita membuat benda melalui penumpukan material lapis demi lapis.
Dan keunggulannya adalah kecepatan produksi, efisiensi material, dan fleksibilitas desain. Dalam teknik mesin sendiri, teknologi ini sering digunakan untuk membuat prototipe atau komponen mesin yang ringan dan dibutuhkannya presisi. Untuk lebih memahami manfaat manufaktur cerdas, mari kita lihat dua studi kasus berikut. Pertama, Toyota yang menggunakan IoT untuk mengoptimalkan jalur produksi. Sensor di setiap tahap produksi memberikan data real-time yang membantu meningkatkan efisiensi. Dan yang kedua, Tesla yang mengandalkan robotika dan otomasi tingkat tinggi dalam memproduksi mobil listrik. Hasilnya, kedua perusahaan ini berhasil meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya operasional. Meski memiliki banyak keunggulan, penerapan manufaktur cerdas juga menghadapi tantangan. Di antaranya adalah biaya investasi yang tinggi, keamanan data, dan kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil. Namun, tantangan ini dapat diatasi dengan beberapa solusi seperti pelatihan tenaga kerja, kolaborasi antara industri dan universitas, serta penerapan teknologi secara bertahap. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat memanfaatkan teknologi tanpa mengorbankan stabilitas operasionalnya. Sebagai kesimpulan, manufaktur cerdas merupakan masa depan industri, termasuk dalam teknik mesin. Teknologi seperti IoT, Big Data, dan robotika memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi produktivitas dan daya saing. Namun, penerapannya membutuhkan kesiapan dari segi teknologi, sumber daya manusia, dan investasi. Saya harap materi ini dapat memberikan wawasan baru tentang pentingnya adaptasi terhadap perubahan teknologi di bidang manufaktur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.